kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami perlu firman, kami perlu nutrisi rohani dari Tuhan. Biar apapun yang menjadi kehendak-Mu nyata bagi kami, karakter-Mu nyata bagi kami. Kau disenangkan dalam hidup kami. Thank you God. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, ini hati kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ini kerinduan kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Yang mengalami kebaikan Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap. Kita bangkit berdiri sambut firman-Nya. Telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap. Ku berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih atas hari ini. Bersabdalah kepada setiap kami,
Supaya hati kami dipenuhi oleh firman-Mu. Supaya hati kami Tuhan boleh disegarkan. Boleh menjadi tempat takhta Tuhan. Engkau urapi setiap kami, sucikan kami oleh firman Tuhan. Supaya Tuhan nyata kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Supaya gereja-Mu, umat-Mu Tuhan boleh layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka punya masalah, persoalan, tantangan. Baik dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Dalam pekerjaan, karir, studi, keuangannya. Kiranya Tuhan kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Supaya Tuhan Engkau memulihkan, menyegarkan, menguatkan. Bahkan menyembuhkan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan membaca bersama-sama yaitu Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan, setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Silakan duduk, puji Tuhan. Hari-hari yang terakhir ini yang dibutuhkan adalah firman Allah. Ketika firman itu mulai kita simpan dalam hati kita. Dan kemudian tumbuh dan berbuah. Dan disitulah iman kita bekerja. Maka saudara akan melihat dan kita akan melihat semuanya. Kita bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh dan haus dan lapar akan firman Allah. Kita kembali kepada kasih semula. Saudara lihat terakhir-terakhir ini. Ada satu kesaksian dari seorang gadis. Nona. Dia sejak umur 13 tahun sudah ikut ibadah. Mamanya aktif di gereja Bes Batam. Apa yang terjadi? Minggu lalu dia bermimpi, saudara. Dan mimpi itu dia mendengar suara sangkakala keras sekali. Ketika dia mendengar suara sangkakala keras, dia terkejut, dia tetap tidur. Dan dia tahu ini kedatangan Tuhan, pengangkatan. Maka kemudian dalam mimpi itu, dia sedang mencari dan dia beberapa temannya sudah gak ada, sebagian ada. Dan dia lihat pelitanya, saudara, itu minyaknya sedikit dan apinya hampir padam. Kemudian dia cari, teman-teman gak ada. Dan dia menjumpai sebuah gedung besar dengan pintu yang megah yang tertutup. Dan di balik pintu itu ada sorak-sorai sukacita besar. Dia tahu bahwa ini pengangkatan dan dia tertinggal. Maka dia ketok pintu itu. Dan berkata, Tuhan, buka ini Nita. Dia ketok lagi. Terus suara dari dalam berkata, siapakah kamu? Aku wanita Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Tragis. Dia seorang WL. Dan kemudian dia melihat minyaknya hampir habis. Pelitanya mau padam. Dia teringat akan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Dan ini bukan main-main. Ini yang ke-7 kalinya Tuhan bicara kepada kita. Saya 2 kali, jemaat di tempat ini 1 kali, dari Kupang 1 kali, dari Batam 1 kali, dari Manado 1 kali, ini dari Batam 7 kali. Oh, dari Jakarta, sekarang dari Batam 7 kali. Tuhan sudah nyatakan, ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Oleh karena itu kita tidak perlu bangga dengan kita datang di gereja.
dengan semua atribut pelayanan kita, karunia kita. Tapi apakah hati kita ini sudah menjadi tempat untuk firman Allah? Apakah hati kita sudah menjadi tempat untuk Allah duduk diam di dalam hati kita? Jadi bukan soal kita ke gereja itu penting. Tapi saudara lihat, kalau kita lihat dari awal. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian berfirmanlah Allah. Itu Kejadian 1. Artinya di sini, kalau Allah itu pasti berfirman. Kalau Allah tidak berfirman, bukan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Perjanjian baru. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang jadi. Jadi di sini kita tahu kalau Allah itu pasti berfirman. Kalau ada Allah tidak berfirman, bukan Allah. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat Maria dan Marta sebagai contoh. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Marta sibuk dalam pelayanan. Ritual agama mungkin, kalau boleh saya katakan, dia melayani, memberikan makanan, minuman, bukan salah. Anggap itu juga ritual, kita doa di rumah Tuhan, kita puasa dan sebagainya, memuji Tuhan. Gak salah. Tapi Maria tahu, kalau Allah itu pasti berfirman. Sehingga dia tidak sibuk, dia sendengkan telinganya. Dia mendengar Tuhan berfirman. Kemudian Marta melihat dan dia berkata, Guru, Tuhan, suruh Maria bantu aku. Marta terjebak ritual pelayanan. Maria tahu kalau Tuhan itu pasti berfirman. Dan firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kita sibuk melayani seperti Marta. Tapi kita lupa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita anggap pelayanan kita sudah cukup salah. Akhirnya Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu sendiri. Lihat, Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terjebak kepada ritual agamawi. Kerap kali kita bangga sebagai orang Kristen, kita ke gereja, kita disiplin, kita doa panjang, kita puasa dan sebagainya, kita menyembah pakai bahasa ini, bahasa sombong. Tapi kita lupa, itu ritual adalah agama. Memang kita beragama, percaya Tuhan. Percaya Tuhan, makanya ada doa, ada ibadah. Tapi bedanya Allah kita itu Allah yang berfirman. Sehingga kita tidak boleh terjebak ke ritual terlalu banyak. Kita harus belajar pemuritan. Mendengar firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah, iblis tidak suka. Dia akan mencuri itu. Melalui kekhawatiran, ketakutan, keinginan duniawi. Dan sehingga firman itu tidak tumbuh. Seakan-akan kalau kita di gereja supaya diberkati nasib baik. Tuhan pasti bikin. Tapi datang di gereja tidak boleh punya tujuan seperti itu. Di gereja tujuannya memberikan telinga kita untuk mendengar firman Allah. Dalam hidup kita, kita punya mata. Mata ini selalu melihat orang. Kejadian, persoalan, kita lihat semuanya. Kerap kali kita takut, khawatir. Mata ini terus kita melihat kesalahan orang lain. Wow, orang itu begini, ini begini, begini. Gak salah. Mata dipakai, tapi untuk melihat keluar. Tidak bisa melihat ke dalam. Sehingga kita melihat kesalahan orang lain lebih mudah. Tetapi Tuhan kasih firman Allah.
Supaya firman itu menjadi cermin. Supaya kita melihat diri kita bukan melihat orang. Firman itu menjadi cermin ketika masuk dalam hati kita. Maka mata hati kita terbuka. Dan mata hati ini tidak melihat kesalahan orang lain. Mata hati itu melihat kita itu siapa dan apa. Dan apa tujuan kita ke gereja. Dan bagaimana kita kepada Tuhan. Itu untuk introspeksi diri. Sebab itu Tuhan katakan, engkau melihat selumbar di mata orang lain. Hai orang munafik, singkirkan dulu balok yang ada di matamu. Tidak bisa mengerti. Karena ahli Taurat orang Farisi ritual. Matanya mau lihat kemegahan, nyanyian semua, didengar semua kelihatan megah. Tapi mata hatinya tertutup. Dia tidak melihat. Dia hanya cuma melihat apa yang dilihat orang. Dan dia tidak melihat apa yang dilihat Tuhan. Sebab itu hari ini tema kita jelas saudara. Yaitu hidup dalam iman bukan kuk rohani. Ini seri yang ketiga. Tadi pagi seri 1, 2, dan 3. Kita lihat poin pertama dulu. Ibadah dan kehidupan. Ibadah dan kehidupan. Hari ini kita merayakan termasuk minggu yang berkualitas bagi Tuhan ke 1002. Waktu kita rayakan 3 minggu lalu atau 4 minggu. Minggu yang berkualitas 999. Kemudian 1000. 1001 dan 1000 ini 1000 kedua. Mulailah saudara kita introspeksi diri. Apakah kita sudah setiap minggu itu berkualitas? Apakah kita ini cuman kualitas ibadah, bukan hidup kita kepada Tuhan? Itu yang harus kita rubah hari ini. Kita lihat, oh Pak, ibadah boleh-boleh. Kita percaya Tuhan kok. Kita orang beragama. Tapi ingat, kita nggak boleh ritual terlalu banyak. Karena Tuhan kita hidup dan berfirman. Kecuali kalau Tuhan kita tidak hidup dan berfirman, terus kita seperti pada saat kita bicara tentang Elia dengan nabi-nabi Baal. Mereka nore-nore badannya memuji Allahnya. Wah, sampai goyang-goyang. Nggak ada suara. Tapi Elia cukup dia berkata, siram itu semua dengan air. Karena ini waktu adu. Allah mana yang hebat? Nabi-nabi Baal itu ada ratusan. Ada korban. Turunkan api dari langit. Mereka menore-nore badan, melompat-lompat. Sampai histeris. Berapa jam gak akan terjadi. Tapi kemudian Elia cuma berkata, siram air yang banyak. Disiram. Dia kemudian berkata, Tuhan, api itu turun. Api itu menyambar. Kita bukan bicara ritual benar atau tidak benar. Hubungan dengan Tuhan itu perlu diperbaiki. Bukan doa yang panjang. Tapi hubungan kita dengan Allah melalui hati kita yang suci dan murni. Sehingga hari ini saudara tidak perlu terjebak. Doa mesti panjang, puasa aku mesti ke gereja sana. Mesti pujian 3 jam, mesti gini, mesti begitu. Kenapa doa tidak terjawab? Karena hati kita belum bersih. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu. Yang membuat pemisahan antara engkau dengan Tuhanmu adalah dosa dan kejahatan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita ke gereja, puji Tuhan boleh, doa boleh. Tapi dengar firman Allah. Supaya kita membersihkan dan hidup kita itu berkenan kepada Allah. Kita lihat dulu Yesaya. Pasal 1 ayat 13 sampai dengan 20. Debu-debu kecil itu kelihatannya biasa. Salah-salah kecil kelihatannya biasa. Tapi lama-lama bisa menjadi masalah. Hari ini saya pakai kacamata ini bukan kacamata mahal, bukan untuk fashion. Ini di bawah harganya 100.000.
Bukan kacamata baca, bukan kacamata apapun juga. Karena 3 minggu lalu hanya kena debu, mata saya infeksi. Kena AC, kena asap rokok, naik turun pesawat, kena ini itu dan sebagainya. Jadi akhirnya bahasa aslinya itu timbilen, bintitan. Sudah gitu di dalamnya dilihat, tuh dalamnya ada nanah sudah membeku. Dalamnya kelopak sini, dicabut semua. Terus dokter supaya pakai ini, supaya jangan kena debu dan infeksi lagi. Kelihatannya debu itu biasa, saya sudah biasa. 50 tahun gak masalah. Kelihatan biasa, bersih-bersih. Suatu hari ternyata tidak biasa. Mata saya pikir dokter, ketemu dokter. Cari profesor. Kata dokter mata jemaat kita. Kalau untuk mata operasi bukan dokter biasa, bukan glaukoma, bukan apa. Namanya apa begitu. Wih, kita cari ketemu profesor. Profesornya waktu saya datang umur 75. Perempuan, jalannya pelan-pelan gini. Saudara. Loh, saya jadi, waduh gawat. Saya batalin. 400 ribu hilang gak apa-apa deh. Apalagi waktu, lihat ini ya, coba sini. Matanya masuk. Saya bilang, ini salah sedikit goyang. Saya udah pikir mundur enggak ya. Hilang daripada hilang mata. Saya pikir enggak lah. Saya enggak mau nyakiti hati dokter ini. Saya yang pilih. Saya kirim masuk, diperiksa. Waktu saya di kamar operasi. Saya lihat, wih dokter muda-muda semua pakai operasi. Selesai, oh mungkin dia lah. Saya tunggu. Profesor datang lagi saudara. Waduh. Sudah menyerahlah saya. Sudah apa katanya saja. Tapi yang penting sembuh. Saya ingatkan bukan bicara ini. Bicara dosa-dosa kecil mungkin biasa dan sudah terselesaikan. Tapi lama-lama itu menjadi luar biasa. Karena kita anggap dosa itu biasa. Sebab itu jangan bicara dosa kecil itu aman. Mungkin saat ini aman karena Tuhan selalu ampuni. Tapi suatu hari itu menjadi luar biasa. Seperti debu. Bisa menjadi operasi mata saya disuntik dalamnya. Bukan luarnya suntik. Ini dalam itu saudara. Suntik itu. Sampai saat ini aduh ini pendeta saudara. Setelah suntik sakit. Dicubit. Enggak. Dicubit enggak sakit luar biasa enggak. Karena sudah kebal. Orang kalau sudah kebal dosa. Kena firman pun mental saudara. Akhirnya suntik lagi. Karena banyak dicabutin semua. Ya inilah saya katakan hari ini hati-hati terhadap dosa. Kita lihat dulu ayatnya ini. Makanya jangan terjebak bangga dengan ritual agama tetap boleh. Tapi tetap hubungan sama Tuhan harus diperbaiki. Lihat Yesaya ini. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Apa yang tidak sungguh? Aku memberi supaya kaya. Aku memberi karena diancam. Aku memberi karena takut. Aku memberi karena pendeta minta. Itu tidak sungguh-sungguh. Jangan. Kata Tuhan. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bayangkan orang-orang di gereja. Beri perpuluhan supaya kaya. Kejijikan bagi Tuhan. Memberi bukan supaya kaya. Memberi karena mengasihi Allah. Ini saya ngomong firman bukan saya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaan penuh dengan kejahatan. Semua tujuannya supaya kaya diberkati, pendetanya supaya ini hati-hati. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya. Bayangan ibadah tetap dibenci. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Kata Tuhan, aku telah payah menanggungnya. Terlalu banyak ritual. Doanya sampai 2 jam sampai Tuhan capek dengernya. Doanya laporan terus. Waduh, terlalu panjang nakku. Mau habis waktunya untuk doa panjang-panjang. Yang satu saya tidak panjang Tuhan. Cukup bilang, ya terima kasih bersyukur. Sabar, sederhana. Kata Tuhan, doa itu bukan seperti itu, bukan laporan. Mau panjang pendek tulisan belakang. Doa itu bukan pribadi dengan Allah. Amin.
Jangan diukur panjang atau singkatnya. Makanya kata Tuhan, aku sudah jemu menjadi beban. Hati-hati. Makanya dengan Allah jangan membuat sulit dirimu sendiri. Yang penting perbaiki tingkah laku kita. Pasti dia datang. Oh, kita harus menyembah dengan bahasa ini. Kita mesti keringatan. Kata saudara lihat itu di media-media. Kita mesti menyembah, kita begini, ayo. Saudara, supaya Tuhan datang. Cukup telingamu buka. Pasti Tuhan datang. Kenapa? Karena Allah itu pasti berfirman. Katakan amin dulu. Mau nyembah, enggak nyembah itu bukan. Oke. Tapi kalau menyembah datangkan Tuhan, itu tunggu dulu. Bisa. Tapi nomor satu, buka telingamu. Tuhan, aku mau mendengar firman Tuhan. Pasti dia datang. Karena Allah kita itu Allah yang berfirman. Ingat itu. Terus, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, maksudnya kotor lah. Terus, basuhlah. Nah, ini mulai. Bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Berlakulah adil, kita lihat terus. Belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Perjuangkan perkara-perkara janda. Bukan berjuang mengambil janda. Beda satu. Beda. Makanya dari sini kita harus mengerti firman Allah. Maka dikatakan walaupun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Bukan karena perayaanmu, tapi itu bagus juga. Tapi bersihkan dirimu. Amin. Melalui firman Allah kita dibersihkan. Oleh karena itu, saya tidak melarang kita ibadah mau 2 jam gak masalah. Karena itu ritual kita juga ada. Tapi itu bukan utama. Itu tidak mendatangkan Tuhan datang, harus datang. Tetapi kalau hati kita terbuka untuk Tuhan, itulah dia akan datang. Hai teman-teman semuanya di sini. Belajarlah hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Terus ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Firman Tuhan. Allah itu pasti berfirman. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Ketika kita memalingkan dosa kita, mulai kita buang, kita berbuat baik, memperbaiki hidup kita. Dosamu seperti germisi menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terus, apa itu? Jika kamu menurut dan mau mendengar firman, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Buka telinga. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Berfirmanlah Allah. Di gereja mesti mengubah hidup. Bukan ritual agama. Kalau ritual pun harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kalau tepuk tangan harus sungguh-sungguh. Jangan buat main-main. Loh kenapa? Minimal kolesterol hilang. Minimal. Tapi itu membangkitkan semangat kiri kanan. Jangan tanggung-tanggung. Saudara, bagi kesehatan ada. Bagi Tuhan bagus. Bagi sekeliling juga bisa membuat dampak. Tapi kalau pelan, bagi Tuhan gak bagus, bagi dirimu gak bagus, sekeliling juga menjadi batu sandungan. Jangan tanggung-tanggung. Makanya saudara kita mau melihat begini. Ketika
orang-orang yang ada di bait Allah. Dengan doa yang panjang-panjang. Sampai Tuhan katakan, kamu berdoa panjang lebar, bertele-tele. Di tikungan-tikungan jalan, di rumah-rumah ibadat. Kamu kira doamu didengar. Masuklah dalam kamarmu, pintulah kuncimu. Seperti itu saudara. Itu dia bicara kepada ahli Taurat orang Farisi. Bedakan doa di bait Allah, puasa, jubahnya jubah pendeta, rajin semuanya. Waduh, doa puasa. Bedakan dengan doa di Taman Getsemani. Tuhan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Bedakan dengan doa di gereja sekarang. Ketika ada masalah. Tuhan, ada masalah, hancurkan masalah. Dalam darah Yesus hancur. Kami injak, kami banting. Kayak judo aja. Betul gak saudara? Kayak MMA aja dong. Kami hancurkan, patahkan. Bukan salah. Gereja sudah bukan doa seperti Getsemani. Gereja seperti doa di bait Allah. Saudara, kita mesti mengubah. Bukan berarti kita ini mau ngelawan atau mau lawan arus, bukan. Apapun yang terjadi saudara boleh, Tuhan, aku dalam masalah. Lepaskan aku masalah, singkirkan ini. Tuhan tolong aku beri kekuatan. Tapi yang penting jadilah kehendak-Mu. Amin. Itu penting. Tapi gereja sudah tidak. Iman yang kuat harus melawan. Iman yang kuat harus taat, bukan melawan. Iman yang kuat bukan memberontak kepada masalah. Bukan menghancurkan masalah. Itu bukan mendatangkan mujizat. Iman yang sempurna itu membuat dirinya taat kepada Allah. Tapi saudara lihat itu. Walaupun kamu punya iman sempurna. Memindahkan gunung. Tapi kalau nggak ada kasih. Tidak ada gunanya. Luar biasa enggak? Imannya memindahkan gunung. Tapi kalau nggak ada kasih, nggak ada guna. Jadi kebanyakan gereja sekarang doanya seperti ritual. Jadi sudah bukan seperti itu. Loh Pak, benar Pak. Coba lihat saudara di bait Allah doanya apa? Panjang-panjang. Tapi Yesus di bukit bahagia bukan bait Allah. Jangan kamu bertele-tele, jangan panjang lebar, kamu kira doamu didengar. Oleh sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami di surga dikuduskan, beda langit dan bumi. Coba saudara lihat sekarang gereja. Kayak bait Allah. Apalagi ke Pentakosta Karismatika kita. Nggak ada doa Bapa kami. Kita mau kembali doa sepertinya bait Allah, ritual yang hebat. Pentakosta Karismatik kita, ada bahasa roh, ada semua. Tapi kita tidak mau keluar dari doa Bapa kami juga. Karena kami tidak mau terjebak doa ritual di bait Allah. Karena bait Allah akan dihancurkan dan sudah hilang hari ini. Tapi sabda Yesus di bukit bahagia masih mendengung kepada kita semua hari ini. Sehingga kita menjadi orang percaya. Hal yang kedua, menjadi sahabat Allah dari ajaran Yesus dan ajaran Yesus. Kita lihat dulu ayatnya. Sahabat Allah dan ajaran Yesus. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ritual itu boleh ada, tapi jangan lupa dalam kehidupan itu harus nyata. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Memang semua dosa ditebus. Tapi sasaran Yesus bukan hanya menebus dosa kita. Tapi Dia ingin supaya kita menjadi sahabat Tuhan. Jadi jangan cuma bangga. Oh aku sudah Kristen. Dosaku udah dihapus, aku jadi, oh betul itu betul. Tapi sasaran bukan hanya diselamatkan, tapi menjadi sahabat Tuhan. Pintunya untuk menjadi sahabat Tuhan harus diselamatkan dulu. Pintunya untuk menjadi sahabat Tuhan disucikan dulu. Setelah disucikan, hidupmu kita harus berubah. Terus, kamu adalah sahabatku
Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, menjadi sahabat Tuhan. Kalau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan. Perintah apa ya? Ajaran Yesus, back to Jesus teaching. Saudara, itu ajaran Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan, itu salah satunya. Jangan berdoa bertele-tele, tapi doalah punya hubungan dengan Allah. Jikalau kamu puasa, jangan kelihatan orang aku puasa, tapi minyaki rambutmu. Saya hari ini tidak puasa, makin gak ada minyak. Rambutnya jatuh bangun terus ini. Karena saya jarang pakai minyak rambut, saudara. Ayat terus 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Firman. Yang kuperintahkan itu berarti firman. Terus 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, aku dipilih Tuhan, Pak. Oke, dipilih Tuhan. Tapi kalau kamu dipilih, kamu ditetapkan. Untuk apa, Pak? Pergi. Misi aja enggak. Gerejanya udah gede, uangnya banyak. Misi pun gak ada. Bukan berarti kita harus gila misi, bukan. Ada keseimbangan antara iman dan perbuatan, antara ibadah dan juga penginjilan, antara ritual dan pengajaran. Harus ada keseimbangan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Jika tidak ada orang misioner datang ke Indonesia, gak mungkin kita ini jadi Kristen. Kalau karena ada seorang misi datang ke Indonesia, sampai dibunuh, kita jadi Kristen. Karena orang datang. Hari ini kita pendeta gereja cuma mendatangkan orang, kita gak pernah datang kepada orang lain. Itu ada perubahan. Tapi yang pasti hari ini kita mau bicara sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan itu sasaran kita. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, perintah. Kita lakukan sahabat Tuhan. Saya mau cerita tentang sebuah kisah. Apa itu kisah itu? Suatu hari ada seorang pendeta cukup ternama. Datang di Singapura. Saya tinggal di Singapura. Saya ajak makan macam-macam dan restoran Chinese yang cukup terkenal tapi nggak mahal juga. Terkenal enak juga. Tapi saudara datang ke Singapura jangan ngejak saya makan lagi. Saya siapkan itu ikan tim. Waktu makan ikan tim dia tanya terus, Pak Fengki, gerejamu di mana? Oh sambil makan, oh di sini. Berapa jemaatnya? Gini, acaranya apa? Gini, programnya apa? Saya ngomong, karena banyak ngomong, durinya nyangkut. Karena duri nyangkut, sakit. Saya bukan tipe pendeta begitu. Aduh, sakit. Saya sudah biasa sakit. Saya biasa berharga dan menderita. Sakit ini saya nggak biasa. Oh ya, ya. Terus gimana? Oh programnya saya ceritakan. Padahal ini sudah perih sekali. Terus ngomong terus. Akhirnya saya ambil aqua. Saya minum saudara. Saya minum aqua ini. Banyak sekali minumannya. Banyak sekali. Akhirnya waktu banyak. Dia ngomong gini. Oh Pak Fengki suka minum air putih ya. Oh ya. Setelah minum tidak mempan. Saya ambil nasi. Nasi anak saya mana ini? Saya putar-putar pakai sendok. Buletin. Setelah sambil ngomong-ngomong. Saya ambil sendok sama telan. Wih Pak Fengki kalau makan begitu ya. Gak dulu. Oh iya sampai telan. Masih tetap nyangkut. Masih ngomong aja. Saya tak tahan. Anak saya bilang, Pak
Mukanya kok merah. Ada urapan kan. Sudah mulai demam. 1 jam lebih. Saya bilang sebentar ya. Saya ke kamar kecil. Saya kamar kecil pelan-pelan. Begitu masuk kamar mandi pelan-pelan saya tutup. Waktu di kamar mandi mulai. Saya tarik gak bisa saudara. Setelah selesai gak bisa keluar ya. Saya keluar lagi tenang aja. Sudah Pak? Oh sudah beres. Dia gak tahu kalau ini. Sampai jam 11 pulang. Saya bilang saya mesti ke rumah sakit ini. Ambil durinya. Udah sakit sekali. Udah demam. Jam 11 UGD. Sulit. Ayo besok aja lah. Dekat rumah ada klinik. Ya sudah tidur. Tidur sudah demam. Saya tidur. Mimpi. Ada seorang pemuda datang. Mukanya bagus sekali. Gak ganteng tapi bagus sekali. Datang. Dia bilang, Frankie, dari mana? Buka mulutmu. Gampang buka mulut saudara. Saya bilang, loh siapa Pak? Saya dari sahabatmu. Oh berarti diutus teman saya. Buka mulut, saya buka. Karena saya tahu ada teman toh. Buka. Waktu buka tangannya masuk begini dalam mimpi. Sudah selesai ya? Selesai. Tunggu dulu. Ini malaikat Tuhan. Pikiran saya langsung berkata. Saya ingat saya punya teman jemaat. Yang punya pergumulan 2 tahun. Masalah bisnisnya. Nah selama 2 tahun itu bisnisnya saudara. 2 tahun. Dia susah nangis terus. Sampai saya ikut stres juga. Wah pada saat itu saya tanya. Maaf Pak. Saya mau tanya. Bagaimana dengan nama ini, perusahaan ini teman saya. Dia lihat. Itu urusan Tuhan. Gak usah dipikir. Oh berarti dia tidak dikasih titipan firman. Memang gak berhak dia. Selesai saya bangun. Kok hilang? Demam gak ada. Saya janji sama dokter teman-teman. Bukan urusan leher. Saya janji sama dokter teman-teman. Saya ceritakan dokter ini belum Kristen. Biasa-biasa. Dokter. Saya ini cerita ketemu malaikat Tuhan. Supaya semakin semangatnya. Kenapa? Saya kena duri di sini. Akhirnya malaikat Tuhan datang begini. Dokter ngomong, Pak pendeta, kena duri kok ngerepoti Tuhan. Datang ke tempatku tak cabut sebentar. Saya bilang saya tidak ngerepoti Tuhan. Ya bikin apa ngerepoti Tuhan urusan kecil gitu. Saya dokter, saya tidak bangga dengan mujizat yang dokter bisa lakukan terlalu gampang. Bahkan sakit pun dokter masih bisa sembuhkan. Saya tidak terlalu bangga dengan itu. Terus apa? Saya mau ceritakan dokter. Bahwa Allah datang kepada kita ini bukan sebagai Allah dan jemaat. Tapi dia ingin membangun hubungan. Supaya kita menjadi sahabat Allah. Dan saya saudara mengucap syukur. Puluhan tahun yang lampau. Melalui malaikat ini berkata. Aku disuruh sahabatmu. Berarti saudara yang saya lihat Abraham adalah sahabat Allah. Sehingga Tuhan bukan saya yang memang ingin. Bukan saya yang proklamirkan. Tapi Tuhan yang datang melalui malaikat Tuhan. Aku disuruh sahabatmu. Saya tahu hidup saya. Menjadi sahabat Allah itu tidak mudah. Sehingga ketika saya buka gereja pelayanan. Saya tidak pernah main-main. Saya tidak melukai hati sahabat saya. Yang mempercayai saya. Saya sudah belajar setia dan komitmen konsisten dengan teman saya. Walaupun teman itu susah, saya akan bela sama dia. Apalagi Tuhan saya. Kalau dokter aja yang jalannya gini-gini mau operasi saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menyakiti hatinya. Biarlah kehendakmu jadi. Apalagi Tuhan saya. Jangan pernah paksa saya untuk merubah cara ibadah dan semuanya. Jangan membuat saya berontak melawan Tuhan. Justru saya ingin membawa saudara semua menjadi sahabat Tuhan. Tepuk tangan dulu Tuhan. Makanya pengajaran ini saya bukan membuat orang jemaat. Tapi saya ingin apa yang Tuhan berikan pada saya. Bukan satu kebanggaan yang saya mau sombongkan, tidak ada. Tapi saya ingin membuat semua yang di tempat ini yang bergereja. Jangan jadi jemaat dan ritual-ritual yang mematikan. Jadilah sahabat Tuhan. Karena kalau saya bisa, bukan karena saya hebat, tapi Tuhan. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jangan bawa dunia ke gereja. Bawa gereja ke dunia. Katakan amin dulu saudara. Jangan pernah membawa dunia ke dalam gereja. Gereja harus dibawa sampai keluar supaya dunia berubah. Sekarang orang membawa dunia ke gereja supaya kaya, supaya diberkati. Itu nggak salah. Tapi dunia masuk di gereja. Menjadikan orang yang kaya sombong, ini loh gerejaku. Bawalah Injil keluar. Supaya orang dirubah. Bukan datang di gereja supaya kaya. Tapi datang di gereja mau kaya tidak pasti Tuhan tolong. Tapi bawa Injil itu keluar. Bukan hartamu yang ditunjukkan kepada orang lain. Dengan mobil yang mewah, pakaian yang mahal, itu oke. Saudara tidak mencuri, tidak korupsi. Tetapi bawalah Injil, itu penting. Apa yang dikatakan terus ayatnya ini? Kita terus ayatnya. Hai kamu orang yang tidak setia. Kita ulang di bawahnya. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini menjadikan dirinya musuh Allah. Ke teman, ke rumah pendeta. Pendeta tunjukkan. Ini kamar saya Pak. Oh bagus sekali. Ini lemari saya Pak. Panjang. Ini kamar ganti pakaian kotor. Iya. Ini Pak tempat kopi saya yang mahal. Untuk kalau bikin kopi saya nggak pakai bubuk, langsung bagus. Ini Pak, mobil saya parkirnya 2. Yang bagus di dalam, iya. Bapak tahu itu di luar, itu kolam Pak, ikan, iya bagus. Mahal Pak, tapi di dalam ikan koi Pak. 1 biji 15 juta. Kamu datang cerita tentang kekayaan dunia. Kenapa kamu gak cerita tentang Tuhanmu? Engkau bercerita tentang kemegahanmu. Saya bisa ngomong sama saudara setiap hari. Setiap hari. Saya duduk di Kopitiam Singapura minum kopi. Karena rumah saya dekat Kopitiam. Apa yang perlu disombongkan? Ada orang berkata, Pak, saya ngerti bahasa Ibrani. Kalau khotbah pakai bahasa Ibrani, Pak Fenggi. Bagus juga. Kamu tahu gak mujizat terbesar di dunia? Apa itu? Orang umur 5 tahun bisa bahasa Ibrani sempurna. Di mana? Di Israel. Apa yang mau dibanggakan? Kecuali kasihmu kepada Allahmu. Gak ada yang lain. Makanya dengar firman Allah, hauslah firman Allah. Sama seperti saudara lihat ini. Hidupmu seperti ini. Engkau cuma bengong dengan ritual-ritual seperti ini. Dapat doa puasa dapat seperti ini. Sampai kelihatan kalau kita ini sudah ibadah semuanya. Saudara. Yang Tuhan mau, masuklah di dalam firman Allah. Amin. Supaya yang kelihatan adalah kemuliaan Tuhan. Bukan kekayaanmu yang kamu berdoa dikasih. Sehingga orang mulai doa semua supaya kaya. Tapi tidak pernah menunjukkan kemuliaan Allah. Saya taruh sini supaya jangan diminum lagi nih. Kita lihat yang ketiga. Buah kebenaran. Matius 11 ayat 18 sampai 19. Tadi dikatakan adil. Betul ya? Belajar berbuat baik dan keadilan. Sekarang buah kebenaran. Kita lihat ayatnya. Matius 11 ayat 18 dan 19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ini ada orang suci, tidak makan, tidak minum biasa. Tapi tidak menunjukkan, itu kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, Yesus. Ia makan dan minum. Dan berkata, lihat, itu Yesus. Ia seorang pelahap peminum. Duduk sama pemungut cukai makan-makan. Dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bukan oleh ritualnya.
makan minum tidak masuk kerajaan surga. Tidak makan dianggap salah, makan dianggap salah. Tidak makan karena dia ingin memberitakan kebenaran Allah. Yesus makan kepada orang berdosa. Di tempat makan dia mulai nunjuk mereka supaya mereka bertobat. Bukan soal makanan. Kehidupan yang benar. Ayat yang terakhir. Lukas 3 ayat 7 sampai 9. Makanya saya nggak kepikir untuk saudara kita jemaat seperti apa. Saudara jangan buat saya seperti pendeta seperti apa. Tapi saya ingin supaya saudara di tempat ini dengarkan firman Allah, lakukan. Supaya saudara sehendak saya, keinginan saya, doa saya. Jangan tertinggal. Jadilah sahabat Tuhan, bukan sahabat dunia. Tapi percayalah, sahabat Tuhan tidak pernah kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang kudus, tidak pernah kekurangan. Itu janji Allah. Jangan dibohongin yang lain-lain. Lukas 3 ayat 7 sampai 9. Ini di sungai Yordan. Sedangkan orang bait Allah yang doa puasa semua datang ke sungai Yordan. Mau lihat di sungai Yordan, Yohanes Pembaptis di tengah-tengah sungai basah. Didatangi orang-orang dari bait Allah. Imam-imam pakaian pendeta, pakaian apa yang doa puasa. Apa yang dikatakan di sungai Yordan? Kita lihat. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak." Kaget enggak? Ini dari bait Allah. Orang ritual doa puasa, ibadah, disebut ular beludak. Kenapa? Siapa yang mengatakan kepadamu, kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? 8. Jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Jadi jangan bertobat ke gereja terus doa puasa terus, pelayanan, penyembahan dan semuanya. Itu pertobatan. Buahnya kehidupan yang baik bagi Tuhan. Bukan mengajar kita doa saudara setiap pagi setengah jam. Ayo menyembah, kuasa Allah muncul. Kamu menyembah minta sesuatu. Bahaya. Iblis ketika mencobai Tuhan Yesus, dia berkata apa? Sembahlah aku, kuberikan semuanya kepadamu. Teorinya iblis, kalau nyembah tak kasih. Yesus berkata, "Inyalah iblis, hendaklah kamu menyembah Tuhan Allahmu dan berbakti kepada Dia." Beda. Yang satu nyembah dapat sesuatu, yang nyembah karena berbakti. Gereja menyembah Tuhan, teori setan dipakai. Kalau nyembah dapat urapan, dapat kuasa, dapat mujizat. Buang semuanya. Menyembah karena kita, saudara, berbakti kepada Tuhan Allah. Jangan teori iblis dipakai. Seakan-akan berkata begini, kamu ke gereja, kalau kamu nyembah aku tak kasih, masa kamu nyembah Tuhan gak dikasih? Minta dong. Gereja akhirnya menjadi tempat seperti bait Allah. Tapi apa yang terjadi di sungai Yordan? Kita lihat terus. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Kita adalah pohon. Karena kita percaya jadi pohon di hadapan Allah. Karena kita percaya, kita bertobat. Karena bertobat, kita ritual. Karena bertobat. Tapi buah pertobatan belum ada. Orang datang di gereja pergi bertobat. Dari tidak beragama jadi beragama. Tapi di gereja, apakah ada hasil buah pertobatan? Mari kita bangun berdiri. Kita berdoa.
Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan setiap hati pikiran kami. Tuhan, jadikan saudara-saudara kami jemaat di tempat ini bukan hanya percaya saja, namun mereka boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu. Urapi, kuduskan setiap kami hari ini, supaya kami tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran dunia yang seakan-akan membuat Allah menjadi sulit sekali bertemu, sehingga kami harus memikul beban yang lebih berat dengan ritual agama, ritual rohani yang begitu memberatkan bagi kami. Kami lupa Tuhan hari ini bahwa kami harus menghasilkan buah yang baik. Ritual tetap ada, tapi buah itu harus nyata. Tuhan, kami tidak ingin menjadikan gereja tempat dunia. Kami ingin membawa gereja keluar ke dunia, supaya dunia menyadari bahwa dunia akan hancur dan hilang. Tetapi siapa melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali ketika kita diberkati, kita menjadi sibuk, kikir, arogan, dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menonton, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.